warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini senang sekali kembali diberi kesehatan bisa berjumpa dengan Anda dalam program Dialog Fajar. Pagi hari ini saya Fitriana Ayu bersama Ustadz Ali Muafa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Lancar juga ya Ustadz ya? Lancar, masih pagi soalnya. Iya, ya. Alhamdulillah. Gini loh, yang namanya teman itu gitu ya Ustadz ya. Selalu membawa kabar bahagia gitu ya Ustadz ya. Walaupun nggak bahagia kan jadi diperdengarkan bahagia supaya yang nanya itu juga senang. Insya Allah, iya. Pokoknya tapi itu bahagia lahir batin insya Allah ya Ustadz. Insya Allah Amin, begitu. amin, Alhamdulillah. Kita ngomongin teman juga ya Ustadz Ali ya pagi hari ini. Betul. Siapa sih Ustadz Ali sebenarnya yang dinamakan teman gitu ya? Sekarang itu kan banyak istilah apa Ustadz? Bestie, kemudian best friend, kemudian apa lagi ya, brosis gitu ya Ustadz ya. Betul. Nah sebenarnya itu siapa sih Ustadz teman kita itu? Apalagi kita ini masih hidup di dunia begitu Ustadz. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialog Fajar pada pagi ini kita dapat lakukan lagi untuk menyambung tali persaudaraan kita semuanya. Nah, ada di antara kita yang perlu mereview ya. Di situ ada istilah akhul muslim, saudara sesama kita. Nah, ada tatanan-tatanan sosial yang sudah dicanangkan, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kawan, kita tidak akan dan tidak bisa hidup sendiri, kecuali mesti ada juga orang lain yang saling menutupi kekurangan kita, saling berbantu di antara kita. Sehingga dalam Al-Quran banyak diterangkan semangat-semangat nilai-nilai yang terkandung dalam firman Allah dan dalam hadis Nabi yang mengajarkan kita bahwa kita ini orang yang bermasyarakat, ya, perlu saling membantu dan lain-lain. Persoalannya adalah siapa teman kita yang bisa menjadikan kita sedemikian rupa. Sedemikian rupa ini harus jelas kawan. Jadi teman kita itu kita mencari teman itu untuk apa? Kalau teman itu untuk merugikan kita, lah buat apa? Maka kita mesti berpikir, saya cari teman tentu untuk membuat saya lebih baik lagi, lebih meningkat prestasinya, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, teman ini harus kita perjelas. Ya. Teman itu ada dua ya, teman untuk di saat kita sedang hidup di dunia ini. Teman itu tidak selalu yes dan tidak selalu no, kan gitu Mbak? Iya. Kalau kita selalu no lo, ya apa iki? Urip iki kok gak ketemu. Iya. Kalau kita selalu yes lah, apakah betul yang dibicarakan oleh kawan kita atau yang diajakkan kepada kita itu perlu di yes? Nah, ini perlu kawan. Karena itu ada tatanan yang perlu kita perhatikan. Misalnya teman kita itu harus punya kriteria. Agar kriteria ini bisa membuat kita menjadi orang yang positif perilakunya, positif pikirannya, positif semangatnya. Orang bersemangat untuk melakukan tidak baik ada. Ya Mbak Ayu?
Iya. terus semangat, tapi untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka teman itu perlu dan diperlukan dan dibutuhkan. Kriterianya seperti kita baca dalam hadis Nabi, idza ra'aita min akhika thalatha khisolin farjuhu. Jika engkau melihat kepada seseorang, saudaramu atau kawanmu 3 hal ini, maka dia perlu diambil sebagai kawan, sebagai teman, sebagai bestie, dan best-best yang lainnya, Pak, ya. Apa itu? Pertama adalah teman yang memiliki, temannya itu orang yang akan kita jadikan saudara kita, teman kita, yang dia memiliki al-haya'u, malu. Yang kedua, wal amanatu, amanah, kepercayaan, trust atau apapun ya, wasidku dan jujur. Atau apapun ya, wasidku dan jujur. 3 kriteria ini, malu, amanah, dan jujur. Coba kawan kita rasakan sekarang. Ya. Saya enggak tahu Mbak Ayu. Ya. Mungkin Mbak Ayu punya kawan itu mungkin ya, atau kita semuanya juga punya level-level mungkin ya. Masya Kawan Allah. ring 1 maksudnya Mbak. Kawan ring Waduh. 1 ya wis pokoknya saking seringnya ketemu. Saking bestinya ya. Saking Ustaz bestinya ya begitu ya. Iya, iya. Wis pokoknya dia hal apa saja Mm. sampai ngoroknya kita dia ngerti lagunya. Allah. Misalnya kan begitu ya. Iya. Ada yang ring di bawahnya memang dia agak jauh ya, jarang ketemu. Ada yang kedua, sang ketiga dan seterusnya. Mungkin begitu ya. Nah jadi tidak persoalannya. Yang penting malu, kemudian dapat dipercaya ya, atau amanah dan jujur. Ini yang perlu ya. Jadi kenapa malu itu diperlukan sebagai kriteria bagi orang yang akan menjadi teman kita? Ya. Jadi Rasulullah itu mengingatkan kepada kita, inna mimma adrogan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita. Ini apa Mbak Ayu namanya? Mbak Ayu bahasa Jawanya itu ngelulu, ngerti ngelulu ya? Ngelulu itu wis pengen kabeh kono Ya, wis iya, baku iya, gak usah Ustaz, lah ya. begitu itu ya. Itu Kadang ada yang nggak sadar kalau kita ini sedang dilulu gitu, Ustaz. Nah, itu. Malah ngambil aja gitu. Iya, dan di Quran itu ada nilai yang diajarkan oleh Allah seperti itu, yang kita diingatkan oleh Allah, ya, supaya sadar ya bahwa akan ada hidup yang seperti itu. Jadi Nabi mengatakan, jika ada engkau temukan di antara manusia itu yang dia itu perilakunya sama sekali tidak mengenal rasa malu. Maka terhadap orang seperti itu Nabi mengatakan fasna masyita. Lakukan apa saja yang kau mau. Tapi ngomong saya ini harus ada lagunya Mbak Ayu. Gimana? Kalau lakukan saja apa yang kau mau itu ya gak cocok. Kira-kira Nabi itu kira-kira lagunya itu adalah fasna masyita. Kalau kamu memang tidak punya rasa malu, ya sudah, lakukan apa saja yang kau mau. Kira-kira begitu ya nadanya, kira-kira ya. Ya walaupun tidak seperti itu ya, karena masing-masing lihat kondisinya. Itu warning ya. Ada ulama yang mengatakan itu warning, itu peringatan keras kepada seseorang bahwa jangan sampai ada di antara kita yang tidak punya rasa malu. Dan tentu kita tidak memilih kawan yang tidak punya rasa malu. Pasti nanti kita ya entah tertular, entah tidak apa namanya ya. Orang kalau orang melihat sesuatu yang mestinya itu sesuatu yang malu itu ya. Itu kemudian kita menyaksikannya, itu enggak enak kita. Iya betul sih Ustaz. Pertama itu Mbak Ayu. Iya. Nanti kedua lagi masih enggak enak kita. Ketiga akhirnya kita terpaksa.
keempat akhirnya lama-lama nggak terasa. Innalillahi. Sesuatu yang harusnya kita tidak dengar, harusnya kita tidak melihat, tidak melakukan, yang mula-mula nggak enak di hati kita, itu karena sering terjadi akhirnya yang menjadi biasa. Kita masih ingat dulu ketika, kalau tidak salah, televisi masih televisi Republik Indonesia. Insya Allah ya, itu diumumkan bahwa nanti kalau ada orang mencuri, itu akan dimasukkan di televisi. Ya bahasa sekarang ini ditayangkan begitu ya. Ya. Kita waktu itu mendengar, loh, alangkah malunya itu nanti. Nah, berita tentang rencana itu tiap hari, tiap malam diumumkan di televisi, dan betul akhirnya suatu saat terjadi ada berita orang mencuri, ya, orang korupsi, dimasukkan televisi. Kejadian pertama, ya, di masyarakat itu, wah, rasanya lihat televisi Republik Indonesia itu antri kayak begitu ya. Siapa? Begitu. Tapi kemudian karena setiap detik terjadi kasus ini lagi. Sekarang itu yang terjadi bukan seperti awal-awal. Oh kasihan ya, dia mencuri dimasukkan televisi. Bukan. Bahkan ada yang bilang sekarang, alah 10 miliar aja kok. Innalillahi. Jadi kenapa kok dia bilang begitu? Karena dia sering mendengar pencurian dalam bentuk apapun, itu T, bukan M. Jadi sekarang ketika mendengar ada orang M udah biasa. Cilik lah begitu. Astagfirullah. Itu kan teori ilmu itu sudah kita terima. Bahwa kalau berkali-kali sesuatu yang memalukan itu pun akhirnya tidak menjadi malu. Kan sudah biasa. Terbiasa. Nah sekarang kawan, secara jujur saja. Secara jujur. Hati nurani kita, ayo kita catat. Sebelah kiri, kanan, depan, belakang kita ini. Ada enggak perbuatan, ada enggak perkataan yang asalnya itu dulu malu kalau itu dilakukan. Lalu sekarang kok enggak terasa malu? Coba kita catat ya, kita cari. Ada enggak kebiasaan kita atau kebiasaan kawan kita yang dia itu entah ucapannya, entah perbuatannya sekarang tidak memalukan. Udah biasa saja, dianya itu. Kita punya melihat juga tidak risih sekarang. Ada enggak? Coba kita cari di sekeliling kehidupan kita ini. Nah, maka Rasulullah itu mewarning. Tapi di antara ulama mengatakan itu bukan warning itu, tapi itu bahkan ancaman. Nah, kita lihat misalnya surat Fussilat ayat 40 ya. Surat Fussilat ayat 40 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Kalau kita terjemahkan kawan, rasanya biasa. I'malu, lakukanlah. Ma syi'tum, apa yang engkau suka. Innahu, sesungguhnya Allah, bima, terhadap apa yang engkau lakukan tadi itu, ta'maluna. Terhadap bima ta'maluna, terhadap yang engkau lakukan tadi itu, basirun, maha melihat. Ya ada bekas apa kita baca? Kalau kita tidak teliti betul. Lah kalau kita kaitkan dengan hadis tadi itu, sama. Jadi diterjemahkan dengan lagunya sekalian, Allah mengatakan dalam firman-Nya, lakukanlah apa yang kau mau. Saya tahu apa saja yang kau lakukan. Nah jadi perbuatan yang memalukan itu juga, ya silakan saja. Toh engkau sudah aku kasih tahu melalui lisan Rasulullah, melalui penerus-penerus Nabi Muhammad sampai kepada ulama hari ini, bahwa perbuatan begini ini tidak baik, memalukan, jangan dilakukan. Tapi jika engkau masih melakukan itu, ya sudah silakan. Ya, innahu, sesungguhnya Allah bima ta'maluna basir. Allah itu maha melihat. Lah maha melihatnya Allah itu tidak hanya Allah melihat jasad kita bergerak, ya, tapi juga Allah itu melihat apa yang ada dalam detak jantung kita ini, apa yang kita katakan terhadap seseorang itu. Nah, kawan, malu itu di dalam ayat yang lain adalah sebuah kriteria yang
itu hanya dimiliki oleh kita-kita, manusia. Dan yang tidak punya malu itu hanya dimiliki oleh hewan. Maka jangan tersinggung kawan ya, jika Allah mengatakan bahwa orang yang tidak punya malu itu lebih hina atau hina seperti hewan, balhum adallu, bahkan lebih hina daripada hewan. Allah dan Rasulullah itu tidak mau hamba dan umatnya itu digitukan, tidak mau. Maka ditulis, difirmankan, diumumkan kepada kita semuanya bahwa kalau kita itu mencari kawan, itu kawan yang bisa membuat kita lebih baik. Tentu yang punya malu, yang amanah, kemudian yang sidik ya, yang dia itu jujur dan benar ucapannya. Saya kira dialog Fajar pagi ini tak lain hanyalah dialog ini dijadikan doa oleh kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa punya rasa malu, Amin. punya kawan yang punya rasa malu, yang amanah dan jujur terhadap semua perilaku kita. Amin, ya rabbal alamin. Ada pernah itu dulu gini Ustaz, temanmu adalah cerminan dirimu, gitu ya Ustaz ya. Itu pas tuh ya. Terima kasih Ustadz sudah mengingatkan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Demikian juga kawan dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.